Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Juwita Salsabila, NIM 20000051004 kelas 2B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mobil bertenaga angin. Di sini saya akan menampilkan LKM yang telah saya buat mengenai mobil bertenaga angin. Di sini ada lembar kerja mahasiswa mengenai mobil bertenaga angin. Di sini saya dalam pembuatannya dimulai pada tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan 22 Maret 2021. Untuk jam pelaksanaan dalam menyiapkan alat sampai selesai membuat alatnya pada jam 12 siang sampai jam 1 siang. Di sini kita akan menyiapkan alat, membuat alat, memperagakan alat, memperbaiki jika perlu diperbaiki, merekam alat peraga, mengedit alat peraga, dan mengisi LKM dan membuat videonya pada tanggal 21 Maret dan akan mengupload ke YouTube pada tanggal 22 Maret. Langsung saja, di sini ada alat dan bahan. Saya akan menampilkan video mengenai mobil bertenaga angin, bagaimana caranya, bagaimana cara geraknya. Di situ saya akan menampilkan sedikit cuplikan dalam proses pembuatannya. Untuk membuat mobil bertenaga angin. Di sini saya ada botol bekas untuk bodi mobilnya. Yang kedua ada sedotan pendek 2 buah. Sedotan panjang berukuran 20 cm 1 buah, 2 tusuk sate, ada 4 buah tutup botol, ada balon karet, ada korek, lilin, dan obeng sebagai pengganti solder, ada solatip ataupun double tip. Di sini juga ada lem tembak untuk merekatkan. Di sini juga ada meteran, bila tidak ada bisa menggunakan penggaris. Langkah pertama, panaskan obeng untuk melubangi tutup botol sebagai roda mobil. Hati-hati dalam menggunakan obeng panas ini ya. Pastikan lubang tidak terlalu lebar. Selanjutnya kita ada tusuk sate dan sedotan pendek. Kita masukkan sedotan ke dalam tusuk sate sebagai poros roda. Lakukannya berulang. Lalu ambil lem tembak untuk merekatkan poros roda dengan bodi mobil. Pastikan itu berada di bawah bodi mobil ya. Setelah sudah selesai memasang poros roda ke bodi mobil bawah, kita lanjutkan untuk memasang roda. Pastikan roda terpasang dengan baik dan sejajar agar roda bisa berjalan dengan baik. Lalu ambil lem perekat dan lem bagian luar roda agar roda tidak terlepas dari porosnya. Pastikan juga roda bisa berputar baik dalam menjalankan mobil nanti. Seperti ini. Pastikan roda berputar ya. Kemudian ambil sedotan panjang dan balon karet.
Masukkan sedotan ke dalam balon sebagai mesin pendorong dalam mobil. Ambil isolasi untuk merekatkan keduanya. Jangan sampai angin keluar dari balon. Pastikan balon dan sedotan tertempel dengan kuat dan tidak ada angin yang keluar. Kemudian ambil bodi mobil yang sudah setengah jadi tadi dengan mesin pendorong atau balon tadi. Letakkan mesin pendorong atau balon tadi di atas bodi mobil. Lalu rekatkan antara keduanya. Akhirnya, mobil bertenaga angin sudah selesai. Di sini juga ada meteran, jika tidak ada bisa menggunakan penggaris. Lalu, tiup mesin pendorong yang dari balon tadi. Ditiup hingga besar. Tahan angin dari sedotan, lalu lepaskan. Kita lihat terjadi pergerakan di mobil tersebut. Nah, tadi adalah video yang cara pembuatan mobil bertenaga angin dan cara geraknya. Di sini sudah saya lampirkan dalam LKM cara pembuatannya. Sudah saya lampirkan beserta foto-fotonya. Langsung saja kita analisis diskusi bagaimana prinsip kerja mobil bertenaga angin tersebut. Prinsip kerja yang saya amati di sini adalah dengan menggerakkan mobil kita perlu melakukan usaha. Usahanya apa? Yaitu kita meniup balon sebagai mesin pendorong mobil itu. Kita tiup balon hingga mengembang besar, lalu kita tahan sedotannya. Setelah sudah mengembang besar dan ditahan lubang sedotannya, kita lepaskan angin secara perlahan agar mobil bisa bergerak. Yang kedua adalah bagaimana hubungan antara gaya dengan kecepatan gerak mobil bertenaga angin. Hubungan antara keduanya adalah saling berbanding lurus, semakin besar gaya, semakin besar pula kecepatannya. Jadi apabila semakin besar tiupannya pada balon, maka semakin besar juga kecepatannya. Seperti yang kita ketahui pada hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Jadi saya menyimpulkan bahwa semakin besar gaya yang kita keluarkan, maka semakin besar pula kecepatannya. Karena kita semua sudah mempelajari hukum 2 Newton. Karena hubungan antara gaya konstan benda terhadap percepatan, maka akan timbul hubungan antara massa benda terhadap percepatan yang mengakibatkan gaya konstan benda, sehingga mobil pada yang kita praktekkan tadi dapat bergerak karena adanya usaha, yaitu gaya dalam kita meniup balon hingga besar sampai jalannya mobil dapat berjalan. Seperti hukum 2 Newton, jika ada resultan gaya bekerja pada sebuah benda, maka akan dihasilkan suatu percepatan dalam arah yang sama dengan resultan gaya. Besarnya percepatan tersebut berbanding lurus terhadap resultan gaya dan berbanding terbalik terhadap massa bendanya. Berikut presentasi dari saya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.